Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joko Warino. Kali ini saya akan mereview barang yang baru saya beli, pH meter dan TDS tester, yaitu alat ukur uji kadar air khusus hidroponik. Saya akan buka dulu paketnya. Ini bentukan pH meter dan kemudian ini adalah TDS meter. TDS itu adalah singkatan dari Total Dissolved Solid. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu jumlah padatan yang terlarut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur jumlah padatan partikel terlarut di dalam air. Kemudian juga mengukur kepekatan larutan nutrisi, digunakan untuk media hidroponik. Jadi harus diukur agar kita mengetahui air yang digunakan sebagai media hidroponik kurangan unsur ataupun tidak. Sehingga nanti akan mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang berada di hidroponik. Satuan dari TDS meter ini adalah ppm. TDS ini sebenarnya hampir sama dengan AC. AC meter itu singkatan dari electronical conductivity. Jadi sama sebenarnya mengukur kepekatan suatu larutan. Biasanya juga digunakan untuk nutrisi hidroponik. Fungsinya sama, hanya saja alat pengukurannya yang berbeda. TDS ini itu mengukur konsentrasi atau jumlah partikel yang terlarut, sedangkan kalau EC itu mengukur nilai konduktivitasnya. Jadi perbedaannya hanya di situ. Tapi kalau untuk hidroponik bisa menggunakan EC ataupun menggunakan TDS, terserah pilih yang mana aja. Tapi kalau dalam kesempatan ini saya mereview yang TDS. Kemudian yang kedua, ini ada pH meter. pH meter ini adalah untuk mengukur tingkat keasaman baik air ataupun tanah. Jadi bisa digunakan untuk hidroponik ataupun untuk media-media lainnya seperti bisa tanah ataupun bahan organik dan sejenisnya. Jadi ini sangat berfungsi ya, karena memang kalau tingkat keasaman terlalu tinggi tentunya unsur hara akan sulit diserap baik itu di media tanah ataupun di media air. Jadi kedua alat ini nanti saya akan gunakan untuk memulai budidaya tanaman dengan sistem hidroponik. Nah, saya akan coba untuk mengaplikasikannya, tapi ini hanya sekedar contoh ya. Saya yang pertama menggunakan air biasa, kemudian menggunakan air yang saya berikan nutrisi. Mana yang apakah kedua alat ini bekerja dengan baik atau tidak. Untuk melakukan pengujian ataupun pengetesan, saya menggunakan air yang berasal dari keran atau berasal dari sumur bor, yaitu di dua wadah yang berbeda. Nanti wadah pertama saya akan biarkan kosong tanpa nutrisi, sedangkan wadah yang kedua saya menggunakan nutrisi AB Mix. Ini adalah nutrisi AB Mix ya. Ini bisa digunakan sebagai nutrisi hidroponik dan juga bisa digunakan sebagai pupuk cair untuk tanaman. Ini ya teman-teman, AB Mix untuk sayuran, daun, ataupun untuk yang bisa digunakan untuk nutrisi di hidroponik ataupun untuk pupuk daun. Saya akan masukkan ke dalam sampel tadi ya, air. Untuk ukurannya sendiri ini saya tidak menggunakan ukuran karena memang hanya untuk menguji yang TDS. Jadi nanti kalau untuk media hidroponik nanti baru kita menggunakan ukuran, dan untuk sementara ini tidak menggunakan ukuran karena hanya untuk melakukan proses tes dari alat tersebut. Coba kita sedikit kita pekatkan ya, apakah alat TDS ataupun pH meternya itu berfungsi atau tidak. Sudah cukup, kita akan aduk. Yang pertama kita akan coba yang menggunakan air biasa. Ini TDS, kita hidupkan dulu, kemudian kita masukkan. Ini airnya terlalu banyak ya, kita akan buang terlebih dahulu. Nah, mungkin cukup segini, sedikit saja. Dan kemudian kita masukkan berapakah kepekatannya. Kemudian kita masukkan yang pH meter juga, kita hidupkan terlebih dahulu ya. Kita tunggu sampai angka yang berada di TDS ataupun pH meter berhenti. Sudah tidak bergerak lagi angka yang berada di pH meter dan TDS meter.
Tapi untuk tipe pH meter dan TDS ini apabila kita angkat, maka angkanya itu akan hilang. Jadi kita harus melihat pH-nya ataupun kepekatan airnya itu pada saat pencelupan. Coba kita lihat untuk pH meternya itu sekitar 5,5, sedangkan untuk TDS-nya itu ada di kisaran 0,3. Berarti kepekatannya itu sangat rendah. Dan sekarang kita coba di yang sudah kita berikan pupuk cair. Nah, biasanya setelah penggunaan kita harus cuci terlebih dahulu agar tidak ada bahan-bahan yang tersisa sehingga tidak mempengaruhi nantinya dengan hasil selanjutnya. Tapi berhubung ini air yang tidak ada kandungan apa-apa, maka tidak perlu lagi dicuci. Kemudian kita masukkan lagi ke percobaan yang kedua, yaitu yang menggunakan pupuk cair ataupun nutrisi. Oke, sedangkan yang kedua pH meternya. Kita lihat DS-nya sudah berhenti itu di kisaran angka 186, sedangkan untuk pH-nya itu 5,1. Berarti kedua tester ini berfungsi dengan baik. Demikianlah video kali ini yang membahas tentang TDS dan juga pH meter. Semoga bisa berguna dan bermanfaat. Kalau kalian ingin budidaya melalui sistem hidroponik, alat ini wajib ada untuk mengetahui tingkat kepekatan juga pH. Karena setiap tanaman itu memiliki syarat tumbuh yang berbeda-beda dan nutrisi yang berbeda-beda. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.